hanya Kristus Yesus. Kristus Yesus yang mana yang mereka jual? Dia adalah Tuhan, dia yang maha kuasa, dia adalah maha pencipta. Ini Kristus yang mana yang mereka jual? Kristus yang mana yang ingin dituhankan? Kristus yang mana yang ingin disembah? Kristus yang mana yang ingin diibadahi? Kristus yang mana yang menganggap dirinya penguasa di bumi? Yesus, anak Maria, sang Nabi, sang Mesias asli, level tertinggi ajarannya hanya kepada Bapa yang ada di langitlah engkau berbakti. Aku hanya utusan. Hari ini kita hargai. Saudara kita menjual yang namanya Kristus. Wajar. Karena menggenapi nubuatan Yesus. Akan datang setan memakai namaku. Dia, mereka, orang ini yang banyak ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Kristen itu 2 miliar, perempuannya ada 1 miliar, maka perempuan yang 1 miliar ini akan melahirkan 1 miliar anak, dan 1 miliar ini anak akan sesat semuanya. Karena diajarkan menyembah kepada oknum yang bernama Kristus. Orang Yahudi dari zaman baheula, dari zaman Nabi Abraham, kemana ya? Ustaz Arif, kena tombak? Ustaz? Halo? Iya, kurang tahu Ustaz. Langsung hilang Gurunda. Oh, kepental. Oke, lanjut Gurunda. Dari zamannya Abraham sampai kepada keturunannya Ishak, sampai kepada Yakub, sampai beruntun kepada mereka diberikan utusan, pengutus memberikan utusan kepada mereka, sampai kepada mereka diberikan kitab. Mereka cuma satu Tuhan. Mereka nggak serakah. Mereka tidak seperti negara tetangga, wilayah tetangga. Banyak Tuhan, banyak dewa-dewa, banyak utusan. Banyak dewa yang kemudian mengutus dirinya menjadi makhluk. Mereka cuma satu Tuhan, sampai kepada ajaran Yesus yang datang kepada mereka sebagai penutup. Itu tetap satu Tuhan, tidak pernah 2 Tuhan, apalagi 3 Tuhan, apalagi Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Itu tak ada. Konsep ini diusung oleh penyembah-penyembah dewa yang ada di luar Yahudi. Pertanyaan saya supaya kita berdiskusi. Izin teman-teman sekalian. Ini pertanyaan yang sangat penting. Turunkan aja kalau ada anak monyet yang tidak bisa diatur, turunkan. Tami buka melulu Gurunda. Tami terus tetap aja. Iya, diturunkan. Karena yang kita mau ajarkan itu adalah manusia, bukan kera. Kera kalau diajarin, mau diajarin selevel apapun tetap aja. Dia cuman butuh pisang, maka tempatnya bukan di sini. Pertanyaannya sederhana, ketika Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka, kata mereka itu berarti banyak, jamak. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Ini pertanyaan, habis ini Anda bicara. Halo Gurunda. Pertanyaan kami sebagai seorang Muslim kepada orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi ya, yang ngaku-ngaku nempel-nempel bawa kitabnya Yahudi meskipun hanya tetesan yang jatuh dari comberan. Pertanyaan kami, siapa orang banyak pengikut Kristus palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ingat, kitab Matius bukan kitabnya Yesus, tetapi sebuah catatan penting
yang ditulis, yang dirangkai oleh hasil penelitian orang yang tidak dikenali, yang menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap Yesus dan juga murid-muridnya. Sebagian daripada penelitian itu mengatakan Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, di luar Yahudi yang mengaku pengikut Kristus yang banyak itu selain Kristen, itu siapa? Silakan. Gimana Bang, di luar Yahudi yang mengaku mengikut Yesus itu siapa? Iya. Di luar Yahudi, ya kamilah di luar Yahudi yang mengikut Yesus. Kenapa? Di dalam kisah para rasul itu di situ dijelaskan bahwa pengajaran itu sampai kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi yang menerima. Salah satunya adalah Laskar. Penghulu Laskar itu bisa kita baca dalam kisah Rasul pasal 10. Bagaimana penghulu Laskar bertobat. Itu penglihatan dilihat oleh Rasul Petrus. Kalau di dalam Matius 24, di situ dikatakan tentang pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus Kristus tentang hal akhir zaman. Dan hal akhir zaman itu ayat 1 dan 2. Dan itu kan yang abang tanyakan di ayat 3 dan 4. Nah, itu yang dijelaskan oleh Yesus. Hal pertama itu akan terjadi yang namanya penyesatan. Penyesatan oleh orang yang memutarbalikan firman Tuhan. Itulah penyesat-penyesat. Yang harusnya firman Tuhan berbunyi tentang hal kebenaran, itu dibelokkan dengan menyesat-nyesatkan, dengan tidak melihat apa kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Kristus palsu itulah berlawanan dengan apa yang dituliskan oleh kitab Injil kami. Karena kitab Injil kami, yang pertama, buku yang terlaris adalah Alkitab kami setiap tahun, buku yang paling laris. Yang kedua, di dalam penemuan-penemuan P54, P66, bahwa penulisan kitab Injil itu hanya berjarak sekitar 25-35 tahun dengan kematian seorang rasul, itu Yohanes. Jadi, penulisan kitab Injil ini bisa dipertanggungjawabkan dengan banyak saksi sejarah, saksi A1 dikatakan. Dan tidak ada yang menyangkal bahwa ditulis, Matius 24 ini ditulis oleh Rasul Matius. Pada saat berita-berita lain yang menyatakan ini bukan Matius penulisnya, tetapi setelah diselidiki ternyata yang penulisnya adalah Rasul Matius. Judulnya aja sudah Matius. Jadi abang bertanya, siapa orang di luar Yesus yang mengikut? Ya kamilah orang di luar Yesus yang mengikut Yesus. Yesus yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu contoh ini yang abang angkat, nanti 14 atau abang angkat. Di situ dikatakan ayat 31, maka ia pun menyuruhkan malaikatnya. Itu dalam akhir zaman, itu bicara tentang penghakiman. Yesus itu, bahwa dia mempunyai malaikat, itu adalah bawahannya. Iblis juga punya malaikat. Ini masih perkataan Yesus, Bang. Ini masih dalam pasal. Iya, sekarang begini, Bung. Ini kan kita harus mencari dalam pelayanan, dia sudah menyatakan kisi-kisi tentang kehidupannya sebagai Tuhan. Karena dalam aturan bangsa Israel pada waktu itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Karena itu dikatakan dengan mulai kemana-mana, ya, merembet. Jadi gini, saudara, gini. Saya juga mau kerja ini sudah jam 10. Begini, saudara. Kristen yang adalah penyembah Yesus palsu pasti akan membela tanpa memberikan bukti bahwa Yesus mengajarkan pengikutnya untuk waspada kepada oknum Yesus. Kelompok yang banyak disesatkan itu, kalau bukan Kristen lalu yang mana? Satu-satunya kelompok yang datang kepada Bani Israel mengaku pengikut Mesias hanya Kristen. Satu-satunya kelompok manusia yang akan diusir oleh Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kita nggak bisa mencari di mana belahan dunia ini
bisa kita menemukan kelompok-kelompok manusia yang mengaku pengikut Kristus selain Kristen. Tidak ada yang menggenapi nubuatan itu kecuali kalian. Sadari di situ, jangan ngotot. Di akhir zaman nanti begini-begini. Bung, itu kalian tidak punya hak. Kalian tidak punya hak merasa Yesus asli berbicara kepada kalian. Justru kalian ini harus menyadari kalian ini adalah pengikut si palsu. Tak kasih bukti ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Matius 24 nomor 1, 2, 3, muridnya datang bersoal jawab tentang hal-hal yang pribadi. Tidak ada Kristen di situ. Tidak ada Kristen penyembah makhluk yang bernama Kristus itu, nggak ada. Murid datang bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Itu aja dulu, jangan tanda akhir zaman dulu. Apa tanda kedatanganmu? Coba, saya ingin kejujuran di sini. Mumpung Anda buka kamera, saya ingin kejujuran. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tolong uraikan jawaban Yesus. Tanda kedatanganku, kalau dia 1 cukup 1, kalau dia 2 cukup 2, kalau 3 cukup 3. Cari di Matius 24 yang Anda maksud itu, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, mulai dari data yang Anda gunakan, data nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai penghabisan di dalam kitab Matius 24 yaitu 51. Coba Anda tunjukkan ke kami apa tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, bukan menurut Paulus. Silakan. Ini kan yang maksud angkat bahwa apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Ya, jangan kesudahannya dulu, jangan kesudahannya, tanda kedatangan dulu. Ya, ini kan ayatnya, Bang. Itu bersambung, berhubungan artinya. Nggak usah dulu, nggak usah itu dulu. Nanti Nanti ini penjelasan. Alamat jangan. Itu kan ada 2 di situ. Apa tanda kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Dan kesudahan alam ini. Jangan kesudahan Kemudian dulu. Tanda kedatangan dulu. Tanda kedatangan dulu. Begitu caranya orang belajar. Apa tanda kedatangan Yesus? Pasti Yesus jawab. Silakan. Ya, jawabannya deh ayat keempat. Apa tanda kedatangannya? Maka Yesus sudah berkata kepada mereka, ingat baik-baik, jangan untuk menyesatkan kamu. Tanda kedatangan itu nasihat untuk jangan tersesat. Karena tanda kedatangan ini berarti tandanya. Ini tandanya. Ini jawaban dari ayat ketiga, Bang. Karena ya, apa di data nomor berapa tanda kedatangan? Tanda kedatangan nomor berapa? Ayat yang kelima. Tanda kedatangan data nomor kelima itu bukan tanda kedatangan. Nomor 5 itu tanda kedatangan orang-orang penyesat yang memakai nama Yesus. Yang saya tanya, tanda pertama, Bang. Ini ayat 3 tuh. Ini karena ada karena, Bang. Gimana, Bang, ini? Tanda kedatangan Yesus maksudnya kalau aku yang datang. Yang Anda baca nomor 5 itu tanda penyesat. Iya, tanda pertama itu penyesatan. Yang dimaksud Yesus tanda-tanda kedatangannya apa? Nomor 5 itu tanda Yesus palsu. Yang datang bukan aku, tapi si palsu. Itu tanda si palsu yang datang. Ya, itu tanda pertama penyesatan tuh. Sekarang tanda-tandanya. Karena, Bang, ada hubungan itu. Ulang dulu. Saya ulang. Ketika Yesus yang datang, apa tandanya? Menurut Yesus. Itu. Silakan dibuka mailnya, Abang beritakan. Dibuka mailnya dulu. Kalau saya, Bang, ini jawabannya. Tetap kedatangan Tuhan tandanya adalah ini. Yesus berkata,
Ingat baik-baik, itu peringatan tentang kadang-kadang, karena itu ada karenanya. Karena menjawab pertanyaan di ayat 3. Tidak, nomor 4-nya kamu baca. Anda katakan tidak. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu itu siapa? Iya, murid-murid pada waktu itu. Karena itu bicara tentang murid-murid pada pikiran waktu alam, itu. akhir zaman, Kemudian Tuhan. kenapa dia di akhir zaman? Ini kan pertanyaan dari ini, Bang. Dengarkan. Murid Yesus hidup sampai akhir zaman. Bulan juga lagi. Ini. Murid yang ada pada zaman itu masih hidup sampai akhir zaman. Sudah tidak. Tidak berarti Pada saat itu tidak. Berarti yang diceritakan itu hanya kewaspadaan kepada si palsu. Sebab banyak orang yang akan datang mengatasnamakan dirinya padahal bukan dirinya. Sebab dia, kalau dia datang punya tanda-tanda. Itu maksudnya. Kalau aku yang datang, ada tanda-tandanya. Kalau bukan aku yang datang, tidak ada tanda-tanda itu. Dan akan ada banyak orang memakai namaku, tapi ternyata tanda-tanda kedatanganku itu tak ada. Berarti yang datang kepada mereka bukan aku. Waspadalah. Nah, sekarang kita jujur-jujuran. Kalau yang asli yang datang, tandanya apa? Silakan. Mungkin kita berbeda pandangan, Bang. Karena saya sesuai dengan apa yang tertulis, Bang. Karena apa ini ayat 3 ini? Kalau saudaraku, maka jawab Yesus, ini ada jawaban Yesus. Ayat 4, karena banyak orang akan datang dengan namaku, itu jawaban saya. Iya, dan berarti tapi saya juga mau kerja ini, Bang, nanti lagi mungkin dengan teman-teman yang lain aja. Berarti kalau Anda mengatakan itu tanda kedatangan Yesus, berarti Yesus datang di abad pertama. Kan bukan hanya itu yang dikatakan. Pertama, Kristus palsu. Kedua, akan ada peperangan. Kenapa? Tiga, akan ada kelaparan. Keempat, akan ada. Ini tanda-tandanya semua. Ayat ini dikatakan tanda-tanda. Kenapa Yesus kemudian mengatakan itu? Kenapa? Karena ada Yesus palsu, kan? Iya, nah, pastilah. Ada yang Yesus palsu. Betul, ada Kristus palsu. Oke, ketika kemudian Paulus menjadi rasul, apakah ada peperangan? Bagaimana orang-orang Romawi melakukan tindakan penekanan terhadap orang Yahudi, pembunuhan massal, pembakaran Taurat. Apakah itu terjadi? Maksudnya, Bang, waktu ketika penyesat itu datang, Anda kan membacakan. Ketika penyesat itu datang, ketika penyesat itu datang, ada kelaparan, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi di berbagai tempat. Itu pernah terjadi enggak? Zaman Paulus sudah dilantik menjadi rasul, pernah enggak terjadi Imperium Romawi di bawah tekanan, di bawah kekuasaan Katolik itu meratakan Yerusalem? Pernah enggak terjadi? Sampai diperintahkan membakar semua Torah yang ada, membunuh orang yang membaca Torah. Itu pernah nggak terjadi? Tapi itu sebelum Rasul Paulus, Bang. Siapa bilang? Katolik itu, Bang, sudah ada karena Paulus sudah menjadi rasul. Salah, Bang, belum itu. Hanya Katolik mengangkat. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Bang, Allah ya Katolik Karim. mengangkat Paus pertama mereka adalah Petrus. Paus Ya kedua mereka Allah ya adalah Paulus. Karim. Itu pengakuan kan dari organisasi Katolik. Nah, sekarang pertanyaan saya, pernah nggak gereja melakukan penekanan, penjajahan terhadap Yerusalem? Setelahnya sudah tidak dalam kitab kami. Setelah kitab ini Rasul mati kan terjadi. Anda baca kitab MKB. Di kitab MKB mereka membumi hanguskan Yerusalem. Anda baca kitab itu. Setiap ada orang yang membaca Torah, mereka dihabisin sama orang-orang Katolik. Sekarang saya minta. Sudah telat ini. Sudah. Oke, silakan. Nanti lagi. Makasih ya. Oke, silakan. Ya, silakan Dusik. Ya, lanjut. Ya, ini
Saya sih sebenarnya lebih tepat kita membahas kalau masalah Tuhan kan mungkin kita pasti akan buntu. Tapi saya cuma mau menanyakan, kita sama-sama meyakini di hari akhir kita semua akan ada kebangkitan kembali. Bisa Bang Suma jelaskan ke saya dalam perspektif Islam itu apa yang mendasarinya? Ya, baik. Jadi di agama Islam itu manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihakimi, untuk diadili, untuk diberi upah surga atau neraka. Itu mutlak orang Islam imani. Jadi kesimpulan daripada agama Islam, manusia itu akan hidup kembali dalam Al-Quran surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa, dan seterusnya. Orang-orang kafir bertanya, apakah tulang belulang yang sudah hancur kayak begini akan hidup kembali? Kul, katakan kepada mereka, yang mampu menghidupkan adalah Dia yang tadinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka jauh lebih bisa diterima akal manusia sesuatu yang sudah ada diciptakan untuk hidup kembali. Untuk apa kita dihidupkan setelah kematian? Untuk kita diadili apa yang menjadi kehidupan, pilihan kehidupan kita ketika kita ada di dunia itu. Nah, sama di dalam kitabmu juga manusia akan dibangkitkan untuk diadili. Yang melakukan kebenaran akan diadili dan mendapatkan hidup kekal di surga. Yang melakukan penyesatan atau ikut penyesat akan dibangkitkan untuk dihakimi di neraka. Itu tertulis Yohanes 5 nomor 29. Itu ucapan Yesus. Sedangkan Kristen ini, mereka mengatakan dosa-dosa mereka sudah diampuni dengan mengimani bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa-dosa mereka. Padahal itu adalah tipuan setan kepada manusia supaya mereka hidup semau gue, tidak punya aturan seperti binatang. Itu aturan mainnya. Jadi di Kristen itu kenapa dibebaskan dari penghambaan? Galatia 5 nomor 4 dan seterusnya. Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi dia adalah anak Tuhan, pewaris surga. Kenapa bisa disuntikkan pemahaman seperti itu? Supaya Kristen tidak menyembah kepada Tuhan. Iya, saya paham. Iya. Itu saya nggak lama juga. Memang benar kalau sesuai yang Bang Suma di tulang belulang itu di Kristen juga ada itu dalam kitab Yeskiel, mungkin bisa dicari. Tetapi selama ini kan perdebatan adalah siapa isu Yesus Allah atau bukan. Maunya Yesus itu sebagai konsepnya sebagai manusia. Memang agak susah kalau kita berdebat karena keimanan Kristen menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan keimanan Islam menganggap Yesus itu Tuhan manusia. Tetapi yang saya mau sampaikan ini, saya tanya ke Bang dan ini buat orang Kristen juga. Kenapa orang Kristen menaruh pada Yesus? Kita ingin beroleh hidup yang kekal. Masalah penebusan dosa, semua boleh diskusikan dengan semua orang Kristen, pendeta-pendeta khususnya mungkin lebih bagus. Tetapi saya cuma membaca ayat ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dalam Yohanes 6 ayat 39 ya. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini konsepnya mau Yesus sebagai manusia juga boleh dipercaya. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
Silakan dipikir mau Yesus sebagai manusia ataupun Allah, itu terserah kalian membahasnya. Ini aja saya Boleh. Ya. Boleh bagi. Saya tepuk tangan dulu. Saya tertarik kalau ada orang yang membawa dalil dan pasrah seperti itu. Di Islam, Al-Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Itu macemen. Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus berkata, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Orang waras sudah sampai pada final. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Dia, bukan aku. Di situ Yesus mengatakan, inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Aku mengutus Yesus sebagai apa? Sebagai Kristus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Untuk apa? Supaya siapa yang mempercaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata, aku adalah utusan Bapa untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Yang percaya tentang ucapan Yesus itu berarti percaya kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman. Oh ye, sederhana itu. Jadi ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata beliau? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah mereka, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa rupanya ucapan Yesus kepada Bani Israel? Apa? Kepada Bani Israel loh, bukan kepada Lukas, bukan kepada Markus, bukan kepada Paulus, kepada Bani Israel. Apa ucapan-ucapan Yesus kepada mereka? Kita rangkumkan di dalam Yohanes 17:8. Segala ucapan yang engkau berikan kepadaku telah aku ucapkan kepada mereka, dan ucapan itu telah mereka terima semuanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh my God, ternyata ucapan-ucapan yang menjadi hakim nanti di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Sebelum ada pemimpi-pemimpi, sebelum ada rasul-rasul palsu, sebelum ada pengarang-pengarang palsu, sebelum ada wartawan-wartawan lepas yang melantik dia menjadi Tuhan, padahal yang dilantiknya adalah Kristus yang keluar dari kubur. Jadi kalau Anda mengatakan, sabar sedikit lagi, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, apa yang Yesus berikan, apa yang Tuhan berikan kepada Yesus? Perkataan. Apalagi mukjizat. Apa kata Yesus tentang mukjizat? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya sekedar orang-orang gereja, bahwa semua apa yang diberikan Bapa kepadaku, mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, kesemuanya itu yang diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang diberikan Bapa kepadaku? Adalah murid-muridnya. Aku akan pergi ke rumah Bapa, sebab di rumah Bapa banyak tempat. Aku akan datang kembali mengambilmu dan membawamu ke sana. Siapa itu yang diambil? Mereka yang memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang memperoleh hidup yang kekal? Baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. La ilaha illallah ana rasulullah. Jadi ketika Anda membaca inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, kehendak Dia adalah agar orang-orang Yahudi mengimaninya, menerimanya sebagai rasul, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Entah itu mujizat, entah itu perkataannya, entah itu murid-muridnya, jangan ada yang hilang.
karena akan dibangkitkan nanti di akhir zaman. Siapa mereka yang akan dibangkitkan? Mereka yang memperoleh hidup yang kekal. Siapa mereka yang memperoleh hidup yang kekal? Mereka yang mentaati perintah Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 19, 16, 17, 18, 19, 20. Apa kata Yesus di sana? Guru, ya paman, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Peroleh hidup yang kekal berarti dibangkitkan dong. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Oh, kalau begitu berarti harus Taurat yang harus dilakukan. Ya, memang harus Taurat. Kok bisa? Ya, Yesus mengatakan sendiri. Apa itu? Di dalam Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Akan tetapi, nah dengarkan kata Yesus. Akan tetapi, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga alias hidup kekal. Kristen bisa nggak hidup kekal? Nggak bisa. Kenapa bisa? Kristen nggak bisa hidup kekal. Karena Kristen diajarkan oleh Kristus untuk menghapus semua perintah Tuhan. Di mana itu tertulis? Filipi 3 nomor 8. Hukum Tuhan yang menjadi syarat utama masuk ke dalam kehidupan kekal agar dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal, dianggap tai oleh Paulus, dianggap tinja, dianggap sampah. Dalam Galatia 5 nomor 4, apa kata Paulus? Jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, maka engkau keluar dari kasih karunia. Jadi Kristen tak ada harapan sama sekali untuk memperoleh hidup yang kekal. Al-Quran mengatakan sangat jelas yang tadi dalil yang kubacakan, wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi yang dibangkitkan, yang diselamatkan hanyalah yang percaya kepada utusan Tuhan, Rasul Tuhan yang mengajar Bani Israel untuk mengenal dirinya sebagai Mesias atau manusia yang diurapi atau ditahirkan, ditasbihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu saudara, silakan. Saya dengar dari Anda tadi tidak akan dibangkitkan jika tidak beriman kepada Isa, atau apa tadi Anda bilang orang Muslim? Iya, dikatakan begini di dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Kenapa? Nih, saya bacakan di dalam Al-Quran surah As-Sukhruf seperti apa yang kemudian diceritakan oleh Yesus di dalam kitab Matius 24. Dikatakan begini di dalam Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sungguh Nabi Isa alaihi salam benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku Nabi Muhammad, inilah jalan yang lurus. Kenapa semua orang akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam? Kalau Islam kan jelas sudah beriman kan? Islam itu nggak diragukan. Islam beriman Nabi Isa alaihi salam tidak mati melainkan diangkat ke langit dan akan turun untuk yang kedua kalinya sebagai pertanda hari kiamat. Apa tanda-tanda kiamat menurut Yesus? Apa tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Tadi sebelum saudara, ada seorang Kristen yang saya tanya itu tapi belepotan, larinya kemana-mana, bingung entah mau jawab apa. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, yang pertama, dia akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat Yesus. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa akan datang di tengah-tengah langit sebagai tanda kedatangan akhir zaman. Lalu kemudian apa lagi? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Kalau keadaan alam sudah seperti itu,
Kemana manusia hendak kemudian menorehkan keselamatannya? Semua akan menghibah, mengangkat tangan, memohon kepada Yesus agar kemudian Yesus menyelamatkan dia. Tapi Yesus mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam akan dimusuhi oleh Nabi Isa dan akan dikatakan Nabi Isa sebagai penyesat. Itu kata Quran. Dan di dalam kitab saudara, pada akhir zaman ketika Yesus itu datang, banyak orang memanggil dirinya Tuhan. Tetapi Yesus berkata apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maksudnya apa? Telat. Bis sudah berjalan, ente baru mau teriak. Udah dibilang kau naik bis ini, tapi kamu tetap mau naik bis arah yang berbeda. Islam datang mengarahkan hidup kekal itu mengenal Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan. Anda memaksakan dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan, tanpa Anda menyadari ketika Yesus turun yang memanggilnya Tuhan justru diusir. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman. Pada saat itu mereka akan beriman. Oh ternyata Al-Quran betul. Oh ternyata Islam betul. Oh ternyata apologet Islam benar. Yesus itu hanya rasul. Yesus itu hanya utusan. Tapi apa kata? Sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Dia sudah datang. Maka Yesus menasihatkan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda ini tidak ada. Tidak ada, kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, kemudian akan nampak tanda aku anak manusia ada di tengah. Kalau ada, tidak ada tanda-tanda itu, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 5 miliar manusia datang mengaku bertemu dengan aku, jangan ente percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 23, 24, 25 sampai nomor 26. Itu jelas, itu diterangkan. Jadi ketika Yesus itu datang, seluruh alam semesta akan meratapi rupa-rupanya Islam itu benar, rupa-rupanya Nabi Muhammad itu benar. Kalau Yesus itu hanyalah utusan dan dia datang membawa kabar berita kalau dia datang sebagai pertanda hari kiamat. Bagaimana enggak kiamat? Matahari enggak bercahaya, bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergemuruh, berguncang. Bagaimana enggak kiamat? Pada saat itu manusia akan meratap, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Yesus Rasulullah, Yesus Rasulullah. Tapi telat. Betul. Jadi Abang bilang tidak akan mati semua ahli kitab sebelum beriman kepadanya. Apa yang mereka imani kepada Yesus? Beriman kalau Yesus itu ternyata betul adalah rasul utusan Tuhan. Kalau itu kan semua nabi juga. Kita beriman semua nabi adalah utusan. Tapi kalian menganggapnya Tuhan. Kalian menganggapnya Tuhan. Kalian menganggapnya Tuhan. Makanya di konteksnya saya bilang tadi kan udah kita abaikan dulu Yesus sebagai Tuhan. Apa yang nggak bisa, Bung. Tidak bisa. Karena dengarkan. Yesusnya berkata, siapa yang menolak aku? Antikristus itu apa? Mereka yang menolak aku dan menolak Bapa, itu antikristus. Anda ngerti Kristus nggak? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika manusia yang diurapi Tuhan ini Anda sembah, itu berarti Anda menolak dia. Ya, yang saya pertanyakan adalah pada akhir zaman itu tidak akan mati semua ahli kitab sebelum beriman kepada dia. Iya, beriman itu apa? Percaya kan? Percaya, iya. Ya percaya. Ahli kitab Yahudi, Nasrani, Muslim harus beriman kepada dia. Terus utusan yang lain kemana? Loh, karena dia yang datang, Cak Ayu, bukan Nabi Musa yang datang, bukan Nabi Muhammad. Dia datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Wa indahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Aku sudah mengajarkan kepadamu tanda-tanda kiamat, jangan yang diramalkan oleh Kristen. Bulan sekian tahun, jangan. Tanda kiamat itu jelas. Apa itu? Nabiullah Isa alaihissalam akan tampil di tengah langit. Dan ternyata itu disampaikan juga oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 nomor 30. Itu Yesus yang katakan itu, nomor 29 dan nomor 30. Yesus sendiri yang mengatakan, tanda kedatanganku aku akan nampak di tengah langit, dan itu adalah tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian Yesusnya mengatakan mengusir orang yang menganggapnya Tuhan. Al-Quran juga demikian, mengusir orang yang menganggapnya Tuhan. Tapi pada saat itu mereka sudah beriman, percaya. Oh,
ternyata Yesus itu betul-betul rasul. Oh, ternyata Yesus itu betul-betul adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi sudah telat, sudah detik-detik kiamat. Apakah masih ada orang yang mau membantah kenabiannya, kerasulannya ketika ia nampak? Ketika bulan tak bercahaya, matahari tak bersinar lagi, bintang-bintang masih ada yang mau mengatakan, kamu adalah Tuhan, kamu adalah Tuhan. Masih ada? Nggak ada. Boro-boro, yang ada kencing celana. Dia akan datang kemudian mengatakan, aku adalah utusan Tuhanmu. Kenapa bisa demikian? Anda baca Yohanes 12 nomor 48. Anda baca sekarang. Ketika ia datang, yang menjadi hakim adalah perkataannya ketika ia datang di tengah Bani Israel. Aku adalah utusan Tuhan, aku adalah utusan Sang Bapa, akulah yang diutus oleh Bapa. Aku diutus. Itu yang akan nampak di detik-detik kiamat. Tapi kalian selama ini, engkau adalah Tuhan. Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan. Kalian mengatakan, engkau adalah Tuhan, aku utusan Tuhan. Engkau Tuhan, aku utusan Tuhan. Engkau Tuhan, aku utusan Tuhan. Botak, kamu Tuhan. Enggak, aku gondrong, aku utusan Tuhan. Ribut. Al-Quran menarasikan itu dalam jelas. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah, yaitu Yesus, akan menjadi musuh bagi mereka. Dan apa pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan untuk Yesus akan ditolak oleh Yesus. Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itu mereka akan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sopo iki yang diusir? Kristen. Mereka beriman, oh bukankah. Tapi no. Kamu sudah diingatkan, bahkan aku sudah bilang di dalam kitab kalian sendiri, di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Dan ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia yang akan memuliakan aku. Sedangkan kalau kita berbaris Islam dan Kristen, siapa yang memuliakan Yesus? Islam mengatakan Yesus tidak dikutuk. Islam mengatakan Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Islam mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh, tidak dikutuk oleh Elohim. Tapi di sisi lain, di ufuk yang berbeda, Kristen dengan gagahnya mengatakan Yesus itu dikutuk karena dosa kita. Satu, Yesus itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dan keluar dari kubur pada hari ketiga. Penghinaan demi penghinaan ditorehkan oleh gereja Kristus Yesus kepada Yesus itu sendiri. Kata Yesusnya, Roh Kudus ketika datang, Roh kebenaran ketika memimpin manusia untuk memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Subhanallah. Lisan umat Islam siang malam ketika bertemu dengan Kristen-Kristen yang konon ceritanya pembela Kristus, malah menghina Yesus yang asli. Di padang gurun, dibawa oleh setan ke padang gurun. Apa kata iblisnya? Wahai Yesus, anak Tuhan, aku kuasa tersebut. Singkat cerita, di data 13-nya Lukas 4, iblis kemudian mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika iblis tidak berhasil
mencobai membujuk Yesus untuk menuhankan dirinya. Iblis mundur, Yesus pun mundur. Setelah Yesus mundur dari dicobai iblis, Yesus kemudian berpaling kepada murid-muridnya. Hei, murid-muridku, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu menyamar aku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu ikuti dia. Itu nasihat. Ketika dikatakan iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat, terjadi huru hara. Mereka membuat makar, mereka membuat kesepakatan untuk membunuh Yesus asli. Tuhan tidak tinggal diam. Diangkatnya hambanya yang suci ke langit. Apa yang terjadi? Yang dikutuk di atas tiang salib adalah si palsu, yang dikutuk